di-packing juga nggak? Tanya Cecil, menunjuk pada tas-tas Karina yang berada di dalam rak plastik. Oi, seru Cecil, karena Karina tak kunjung menjawab. Dia melambaikan tangan di depan wajah Karina. Apaan sih? Karina menepis tangan Cecil. Tebal. Habisnya lo dari tadi gue ngomong kagak disautin. Ngelamunin apa sih? Karina manyun dan lanjut melipat pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Ia sedang beres-beres karena besok dia akan pulang ke rumahnya. Enggak. Siapa yang ngelamun? Di calon manten. Makin dekat hari H makin aneh kelakuannya. Decak Cecil. Memang sudah sejak 2 hari ini. Kadang Karina bengong sendiri. Seolah ada pertanyaan dalam kepalanya yang sedang ia pikirkan. Lu tuh kalau ada masalah cerita, jangan dipendam sendiri. Apalah guna gue sebagai sahabat lu ini. Cecil menaik turunkan alisnya. Ia sedang membantu membereskan barang yang akan Karina bawa. Karina menghela napas. Memang sih, ia sedang memikirkan sesuatu yang sebenarnya tak perlu ia pikirkan. Tapi ya itu, ia kepikiran. Kira-kira Karina merasa ragu sesaat. Takutnya Cecil malah akan menertawakannya. Gak jadi, sambungnya membuat Cecil greget sendiri. Karina, kebiasaan, ucapnya dengan nada kesal. Karina menoleh pada Cecil dan lagi-lagi menghela nafas. Tapi lo jangan ketawa kalau gue ngomongin ini. Apaan? Janji dulu. Astaga, iya, aku berjanji dengan segenap jiwa dan raga, ucap Cecil sembari menaruh tangan kanannya di atas dada. Karina tersenyum melihat tingkah Cecil. Ia bersyukur punya Cecil di saat ia sebatang kara di tempat asing. Gue cuma kepo aja. Kira-kira kenapa ya Pak Bara nyium gue? Cecil terdiam. Bengong lebih tepatnya, setelah mendengar pertanyaan Karina yang terdengar agak aneh di telinganya. Kar, lo sehat? Cecil menaruh tangannya di atas kening Karina, dan gadis itu langsung menepis tangan tersebut. Apaan sih? Gue serius nanya. Gue juga serius nanya. Pertanyaan lo aneh, tau gak? Cecil yang tadinya berdiri sekarang ikut duduk di atas tempat tidur bersama Karina. Ya, habisnya gue pikir dia gak mau ciuman dulu sebelum sah. Tapi kemarin apa? Main nyesel aja. Cecil menghela nafas. Kenapa sih temannya ini semakin hari semakin aneh saja, pikirnya. Ya mungkin dia pengen kali. Lagian apa salahnya? Kalian kan sudah tunangan. Mau nikah hitungan minggu lagi. Jangan muna deh. Lo juga dulu pacaran, gak mungkin gak ada kising-kisingan. Aku. Karina manyun. Iya juga sih. Itu kan bukan ciuman pertamanya. Tapi kenapa dia begitu kepikiran? Tapi masalahnya ini Pak Bara, yang selama mereka resmi punya hubungan, sangat menjaga diri untuk tidak sampai melakukan hal itu. Tapi, udahlah. Bicara dengan Cecil ternyata tak juga membuat pertanyaan di dalam otaknya menghilang. Gini ya Karina Adelia, calon istrinya Pak Bara, bos gue. Mungkin aja dia gak kuat iman. Lo sadar gak sih pribadi kalian itu sweet banget? Mana muka dekatan mulu. Emang lo sendiri gak ada kepikiran gitu? Pengen kiss dia pas ngeliat bibirnya? Karina terdiam. Iya juga. Saat itu jantungnya bahkan berdetak tak menentu, hanya dengan menatap wajah Bara. Kalau lo masih kepo, tanya langsung ke orangnya. Lagian lo ada-ada aja yang begitu aja dipikirin.
Karina berdecak. Kalau emang itu alasannya, seperti yang lo bilang, pasti tadi kita priwet juga romantis. Tapi dia nggak nyium gue tuh, ucap Karina, mengingat tadi mereka priwet indoor. Cecil tergelak. Hahaha, Karina. Karina kesal mendengar tawa Cecil. Ketawa lagi, gue lempar sempak lo, ancam Karina, sembari menggulung dalamannya, siap melemparnya ke arah Cecil. Hahaha, sorry, ntar gue sial lagi kena sempak lo. Hahaha. Bukannya diam, tawa Cecil malah makin menjadi. Habis lo bilang aja mau minta cium lagi, iya kan? Goda Cecil membuat Karina menghela napas dalam. Ia tak menanggapi. Ia juga. Apa mungkin dia sejak tadi kesal karena tadi baru tak menciumnya seperti kemarin? Karina lekas menggeleng. Kenapa pikirannya absurd begini? Aku aja, Kar. Goda Cecil sembari menaik turunkan alisnya. Karina menyipitkan matanya, kemudian melempar kain berwarna pink tersebut ke arah Cecil, membuat gadis itu menjerit, namun tetap tergelak mengejek Karina. Paginya, Cecil sudah bersiap pergi ke kantor, sementara Karina masih memakai piyamanya. Jam 9 nanti, Bara baru akan menjemputnya. Cecil mendekat dan memeluk Karina erat. Hati-hati di jalan ya, Kar. Kalau udah sampai rumah, kabarin gue, ucapnya, namun ada getaran di suaranya. Karina tersenyum dan mengelus punggung Cecil. Iya, lo juga baik-baik ya di sini. Kerja yang rajin. Kan sekarang udah naik jabatan, naik gaji, ucap Karina, mengingat sekarang Cecil sudah resmi menjadi sekretaris Bu Vera. Cecil mengangguk. Doain gue ya, gak sering kena marah tuh mak lampir. Amin. Ikutin aja apa kata beliau. Kalau ada yang lo kurang ngerti soal kerjaan sebagai sekretaris, lo bisa tanya-tanya gue. Gini-gini gue pro yang begituan. Hahaha. Siap senior, balas Cecil penuh semangat. Karina melambai ke arah Cecil yang sudah melajukan motornya. Ia berdiri di depan kontrakan yang sudah ia tinggali hampir 5 tahun ini. Ada perasaan aneh saat ia sadar kalau mungkin sekarang adalah terakhir kalinya ia akan tinggal di sini. Ia jadi teringat obrolannya dengan Cecil semalam. Nanti habis nikahan, kalian bakal tinggal di mana? Tanyanya, sembari membantu melipat pakaian Karina. Dia berpikir sesaat, mereka belum membahas hal ini. Belum tahu, paling di apartemennya kali. Kenapa emang? Cecil menggeleng. Gak apa-apa, kirain bakal beli rumah baru. Gak tahu sih, sebenarnya kami belum bahas masalah ini. Ya ampun, banyak ya yang belum dibahas. Ya gimana, semua serba mepet, mana pada sibuk kerja. Iya sih, tapi gue yakin Pak Bara pasti udah nyiapin semuanya buat lo. Semoga. Pagi Karina, seru seseorang yang membuyarkan lamunannya. Karina menoleh ke arah suara. Rani sedang berdiri mengarah padanya, sembari menenteng tas berwarna hitam. Pagi Mbak, sapa Karina. Dalam hati kamar terkangit, semoga tak bertemu tanpa Widya. Gak kerja? Enggak Mbak, udah resign. Rani menaikkan alisnya. Resign? Kenapa? Aku kan mau nikah sama Pak Bara, jadi kayak gak enak aja gitu.
Masa sekretarisnya nanti istrinya sendiri? Balas Karina. Dia sengaja menyebut nama Bara untuk melihat reaksi Rani. Dan untungnya ibu dua anak itu hanya tersenyum menanggapinya. Jadi nanti setelah menikah bakal jadi ibu rumah tangga aja? Karina mengangguk. Iya mbak, dia nggak ngizinin aku kerja. Baguslah, baiknya istri memang di rumah ngurus suami, ngurus anak. Toh juga kamu punya suami mapan. Iya mbak. Tak lama, Damar keluar sembari menggendong Sasha. Pagi Kar, sapa Damar. Pagi mas, balasnya. Ia jadi teringat ucapan Bara yang tak suka dirinya memanggil Damar dengan sebutan mas. Damar menurunkan Sasha saat Rani menyodorkan tas ke arahnya. Damar mencium Sasha dan berpesan agar gadis kecil itu tak nakal di rumah. Abang, cepat, mau berangkat nggak? Nanti telat loh. Rani memanggil anak pertamanya. Anak laki-laki itu berlari riang sembari memakai seragam sekolah dasar. Ayah berangkat dulu ya, ucap Damar, dan Rani langsung mencium tangan Damar. Karina tersenyum melihat keluarga yang begitu harmonis ini. Apa dia juga akan seperti itu nantinya bersama Bara dan anak-anak mereka? Karina jadi tak sabar menantikannya. Berangkat dulu ya, Kar. Iya mas, hati-hati. Damar masuk ke dalam mobilnya, dan Karina jadi teringat ucapan Tante Widya kalau Damar dan Rani akan bercerai. Siapa yang akan percaya dengan ucapannya itu setelah melihat adegan barusan? Ada lagi barang yang mau dibawa? Tanya Bara setelah memasukkan 2 koper Karina ke dalam bagasi mobil. Ini aja dulu, yang lain nyusul aja. Masa kontraknya masih sampai akhir tahun, jadi barang aku yang lain nanti aku jemput. Bara mengangguk dan membukakan pintu untuk Karina. Hari ini Karina akan pulang dengan mobil Bara yang satunya. Dirinya nanti akan bergantian menyetir dengan adik ipar Susan. Awalnya Bara tak mengizinkan dan memilih menyewa sopir pribadi. Tapi Karina menolak dan meyakinkan Bara kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka akan menjemput adik ipar Susan, baru kemudian ke apartemen mengambil mobil. Tadi aku ketemu Mbak Rani sama Mas Damar, ucap Karina membuka pembicaraan. Terus, kayaknya gak mungkin lah mereka mau cerai kalau mereka aja seromantis itu. Lanjut Karina menceritakan apa yang ia lihat tadi. Ya bagus, berarti usaha Damar membuahkan hasil. Iya sih, aku juga senang lihatnya. Adem gitu. Semoga kita juga gitu ya Ranti. Karina tersenyum. Ia jadi tak sabar menantikan hari-hari di masa depan. Kita harus harmonis selamanya. Dan pastinya harus lebih harmonis dari mereka. Bara menoleh ke arah Karina. Senyum manis terukir di bibirnya. Dan Karina malah teringat ciuman mereka. Ia lekas menggeleng. Kenapa? Tanya Bara heran. Gak apa-apa. Semoga aja Tante Widya gak ngusik hubungan mereka lagi ya. Kasihan kalau harus direcokin terus. Bara tertawa kecil. Gak akan sih kayaknya. Wong dia sudah dimasukkan ke panti jompo. Karina terdiam, menulis cepat ke arah Bara. Maksud mas? Damar bilang kalau mereka memasukkan ibunya ke panti jompo. Serius? Kagetnya. Mas tahu dari mana? Kan udah dibilang, Damar yang bilang. Karina bingung. Ya,
Maksud aku, kok bisa Mas Damar bilang ke Mas? Bara berdecak. Ia tak suka mendengar Karina memanggil Damar dengan sebutan Mas. Pak Damar, jangan Mas, koreksinya. Iya, Pak Damar. Jawab, tahu dari mana? Bara mulai bercerita. Kalau tak lama setelah kejadian di rumah sakit, Damar menghubunginya. Damar bilang, ia mendapat nomor Bara dari teman SMA Rani. Dan sejak saat itu, mereka jadi sering berkomunikasi. Lebih tepatnya, Damar yang curhat tentang masalah rumah tangganya. Kok Mas nggak pernah cerita? Karina menyipitkan matanya. Apa mungkin mereka jadi dekat setelah pernah baku hantam? Masa Mas mau ceritain masalah rumah tangga orang? Karina manyun, namun kemudian menghembuskan napas berat. Iya juga, tak mungkin semua hal harus Bara ceritakan padanya. Terus soal Tante Lydia tadi, kenapa bisa dimasukin ke panti jompo? Katanya sih atas kesepakatan dia sama istrinya, biar gak ada lagi yang mencampuri rumah tangga mereka. Pantas tadi aku gak lihat beliau. Biasanya pagi-pagi berjemur di teras, ucap Karina, mengingat beberapa hari ini setelah Tante Lydia keluar dari rumah sakit, Rani selalu membawanya berjemur di teras. Kemarin diantar ke sana katanya. Hahaha, gak kebayang syoknya Tante Lydia. Katanya sampai nangis-nangis, sambil sumpah serapah. Karina berdecak, menggeleng. Ya sebenarnya agak kasihan. Bagaimanapun, Rani adalah anak satu-satunya. Dan anak tunggalnya itu bukannya merawatnya di kala sakit, malah memasukkannya ke panti jompo. Tapi mereka bilang, setiap akhir pekan bakal dibawa pulang. Soalnya kasihan juga kalau selamanya di sana. Iya sih, dimanapun kan itu ibunya Mbak Rani. Bara mengangguk. Setelahnya, mereka saling diam. Bara kembali fokus ke jalan, sedangkan Karina memperhatikan Bara. Pandangannya terfokus ke arah bibir yang mengatup tersebut. Ia jadi teringat ciuman pertama mereka. Kenapa? Tanya Bara begitu mobil mereka berhenti di lampu merah. Karina yang seolah tersadar jadi gelagapan dan membuang muka ke arah depan. Enggak apa-apa. Jawabnya agak ketus, membuat kening Bara berkerut. Kenapa? Tanyanya lagi, begitu melihat tingkah aneh Karina. Ia merasa tak berbuat salah apapun. Coba hadap ke Mas. Sini. Dibilang begitu, Karina justru membuang muka ke arah sebaliknya. Ia malah melihat keluar jendela sampingnya. Karina, seru Bara. Karina jadi merinding. Kalau Bara sudah memanggilnya Karina, tandanya pria itu tak mau dibantah. Karina paham betul akan hal itu. Mau tak mau ia menurut dan melihat ke arah Bara. Wajahnya jadi memerah, menahan malu. Kamu kenapa? Tanya Bara dengan nada lembut. Emang aku kenapa? Hahaha. Karina cengengesan. Ia malu sendiri dengan pikirannya. Kamu dari tadi ngelihat ke arah Mas terus. Ada sesuatu di wajah Mas. Karina gelagapan. Enggak, siapa yang ngelihat ke arah Mas? Orang aku melihat. Karina berpikir keras. Ngelihat Mini Cooper. Iya, Mini Cooper. Tuh yang di samping mobil kita. Mini Coopernya lucu banget. Alasannya. Bara melihat ke arah samping kanannya. Memang ada Mini Cooper berwarna biru muda yang berhenti tepat di samping mobil mereka. Bara kembali melihat ke arah Karina dengan tatapan heran. Gadis itu hanya nyengir salah tingkah.
Udah dong mas, ngeliatin akunya. Lampunya udah hijau itu, ucap Karina. Dan Bara langsung kembali mengajukan mobilnya. Karina mendesis, menggigit bibir bawahnya. Ayolah Karina, lo mikir apaan sih? Sabar, tunggu halal dulu. Habis itu baru boleh semuanya. Jangankan cium, mau yang... ucap Karina dalam hati, kemudian menepuk kepalanya. Otak lu mikir apaan sih? Ya ampun Karina, malu hei. Tanpa ia sadari, Bara sejak tadi melihatnya dengan tatapan bingung. Bersambung.